saya tiap hari itu mencermati Sirekap. Saya rekam semua, saya backup semuanya, data-data. Jadi ada perubahan apa, saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk ditampilkan. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu tidak akan bergeser dari itu. Paling naik 0 komanya, paling naik 0. Dan ini sangat tidak masuk akal. Analoginya saja teman-teman. Kalau itu quick count yang dia punya 2000 surveyor dan ada di daerah, mungkin saja waktunya bersama-sama masuk ke Jakarta. Yang ada di Aceh, yang ada di Papua masuk. Tapi kalau perhitungan manual, yang masuk itu Indonesia, misalnya bagian barat, bagian timur, itu tidak bisa diatur siapa yang cepat dulu masuk. Harusnya kalaupun masuk, misalnya di Jawa Tengah gitu, mungkin teman-teman paslon 3 mungkin bisa lebih duluan naik. Kemudian yang paslon 2 mungkin sama, paslon 1 mungkin lebih kecil. Atau kebalikannya, misalnya di Aceh, paslon nomor 1 bisa dia naik duluan, paslon nomor 2, 3 mungkin lebih kecil. Tapi ini tidak. Di Sirekap itu kayak sudah dikode. Dan ini ada rumusnya di dalam skrip tersebut. Kenapa kemudian ada skrip itu? Inilah kuncinya. Kenapa server Sirekap itu yang sudah saya ungkap semenjak 2 minggu yang lalu harus diletakkan di Singapura. Supaya apa? Supaya ada yang bisa memasukkannya dari Singapura. Begitu saya ributkan itu ada di Singapura, dan beberapa pakar lain menyebut, ada yang menyebut itu servernya ada di China, ada di Prancis, tapi saya bertanggung jawab untuk yang Singapura. Statement China, statement Prancis bukan dari saya, ya, karena yang saya punya bukti di Singapura itu jelas ada di luar, dan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nanti Pak TB bisa lebih menambahkan, karena saya sudah mantan Komisi 1, beliau di Komisi 1, itu yang lebih jelas apa pelanggarannya kalau data itu diletakkan di luar negeri. Dan menariknya, ketika dia tahu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kebetulan saya masih ikut membuat waktu itu bersama-sama dengan Pak TB di Komisi 1, Undang-Undang itu nomor 27 tahun 2022, minggu lalu, diam-diam, nah ini kayak, maaf ini, bahasanya agak kasar, kayak maling, diam-diam server itu dipindahkan ke Jakarta tanpa pemberitahuan resmi. Ini kan luar biasa masifnya, luar biasa terstrukturnya, ya. Artinya tidak mungkin pemindahan server itu kayak kita ngopi dari cloud aja, enggak, karena ini dipindahkan, dan pemindahan itu dengan tidak diumumkan ke publik. Maaf, ini saya bilang ini sudah ada mens rea, sudah ada kejahatan, sudah ada niat untuk pemindahan. Dan yang kemudian yang penting lagi adalah ketika itu dipindahkan, mereka mencoba membungkus itu, atau mereka mencoba melarikan diri dari tanggung jawab itu, kemudian selalu berkali-kali dikatakan mereka menolak untuk diaudit. Ini pelanggaran Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang menarik juga rekan-rekan sekalian yang saya temukan adalah dengan adanya pengakuan dari Ketua KPU semalam bahwa mereka sudah mengkoreksi sebanyak 154.540 TPS, padahal jumlah TPS-nya itu ada 220.000 di sini, ya. Persentasenya sudah di atas 10%. Silahkan dihitung, ya, gitu. Ini berarti sistemnya sudah sangat tidak layak, sudah sangat tidak capable untuk melakukan menghitung. Paling kalau terjadi error, ya 3-5% dalam dunia teknis itu berlaku. Tapi kalau sudah di atas 10, bahkan ini sudah sekitar 18%, ini berarti bahwa sistem ini sudah tidak pantas lagi dilakukan. Tapi kemudian ketika mereka menolak dilakukan audit forensik, saya juga waktu itu harus dilakukan juga audit investigatif, seperti yang diusulkan teman-teman ICW dan teman-teman Kontras. Jadi saya sangat mendukung mereka untuk melakukan itu. Dengan begitu akan ketahuan anggaran yang dipakai berapa, karena terus terang saja saya juga mendengar melalui internal grup teman-teman di kampus ternama di Bandung, mereka resah sekarang
Kenapa resah? Karena mereka dulu dilibatkan itu konon adalah secara sukarela. Selain tidak mendapatkan sesuatu, ternyata ada nilai yang beredar. Nah, itu urusan nanti audit investigatif. Intinya teman-teman semua, kesalahan dari Sirekap ini bukan kesalahan teknis belaka, dan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai kuantitas belaka, ya. Tapi ini kualitasnya sudah sangat tidak layak untuk kemudian digunakan. Dan khawatirnya apa? Pattern yang tadi dipasang, pattern ada dipatok di 24, 58, dan 17 ini, itu memang sudah merupakan tindakan yang sangat tidak benar, dan itu merupakan kejahatan yang sangat masif. Nah, at last but not least, ya teman-teman sekalian, selain nanti detailnya secara rinci, saya sudah tulis juga di tulisan saya hari ini, bisa di googling. Judulnya adalah Antara TSM dan Anomali Sirekap IT KPU 2024. Presentasi saya ini atau paparan saya ini mungkin saja bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saya bilang itu keniscayaan. Saya bilang itu adalah konsekuensi dari kebenaran. Saya tetap merupakan orang yang independen, bukan merupakan bagian dari paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. Justru itulah saya siap mempertanggungjawabkan semua data ini, ya, karena ini tidak berdasarkan pesanan, ini disclaimer saya, tidak berdasarkan permintaan. Saya lakukan semuanya secara mandiri dengan tim, dan semua dilakukan demi negara Republik Indonesia yang saya cintai.